Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan aku Sun. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana ketika kita itu dipertemukan dengan teman yang karakternya itu buruk. Nah, bagaimana sharing aku? Saksikan videonya sampai akhir ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, aku mau share ke kalian bagaimana ketika aku dipertemukan dengan teman yang punya karakter buruk. Nah, oke, bagi kalian yang baru bergabung, tolong tekan tombol subscribe ya untuk mendukung video aku, channel aku. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa di dalam pergaulan itu kita itu bisa aja diketemukan dengan teman yang punya perangai buruk, yang punya karakter buruk, dan terkadang kita itu nggak bisa menghindar. Nah, jadi ini seperti yang aku alami. Jadi teman aku ini ternyata dia punya sikap hati yang kurang baik teman-teman. Dan ini sempat membuat saya jengkel, sempat membuat saya marah, dan saya itu seperti pengen caci maki dia gitu loh. Memang ya teman-teman, jadi aku ini tergolong orang yang pendiam dan kalahan. Jadi seperti tidak berani, seperti penakut gitu loh teman-teman. Tetapi bukan berarti kalau saya ini nggak berani kalau ngadepin orang pas lagi ada masalah. Jadi terkadang menurut aku, teman-teman aku tuh terlalu ngentengke ya sama aku karena aku orangnya tuh slow, santai. Jadi mereka terkadang seenaknya sendiri sama aku. Tapi bukan berarti mereka akan lepas dari tanggung jawab mereka yang harus diberikan ke aku teman-teman ya. Seperti contohnya ada teman aku ini yang karakternya buruk ini order barang ke aku teman-teman ya. Udah aku saking percayanya sama dia, pesen banyak barang ya. Ada 1, 2, 3, sampai 5 piece barang itu diambil teman-teman ya, semua diambil, tetapi bayarnya hanya 100.000. Total itu ada sekitar 500.000, dia hanya bayar 100.000. Kan banyak yang tidak dibayar, belum dibayar. Nah, itu dia bilang besok aku bayar, tanggal sekian aku bayar. Tapi kemudian pas ditagih lagi, dia semoyo lagi, alasan banyak macam-macam, malah dia marah-marah. Nah, ketemu teman yang karakternya seperti ini, aku tuh jadi seperti jengkel ya, seperti pengen marah gitu. Aku ada hak untuk marah karena itu adalah barang dagangan saya. Kalau tidak aku berikan, dagangan itu bisa aku jual. Tetapi aku percaya sama dia, semua barang itu aku berikan ke dia. Karena memang dia yang pesan, tetapi malah dia bayarnya separuhnya aja nggak ada. Kan kalau seperti itu nggak benar teman-teman. Kalau barangnya ready itu harusnya dibayar semua. Karena tidak dimintain DP itu kan sudah sangat bagus ya teman-teman. Jadi sekitar pesan kemudian ready kan sekitar 1 minggu. Kalaupun belum ada uang kan bisa ngumpulin. Kalaupun tidak ada uang kok berani pesan, setidaknya berusaha dalam waktu seminggu itu. Kalau memang ternyata nggak punya uang nekat pesen, itu kan namanya nggak perhitungan teman-teman. Nah, jadi orang tuh jangan seperti itu, jangan sampai merugikan orang lain. Nah, bagaimana aku menghadapi teman yang seperti itu? Ya aku tetap berusaha sabar, karena aku percaya bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Sementara aku merasa aku menaburnya itu udah baik ya, udah bagus. Maksudnya aku juga nggak jahatin teman. Kalau ternyata mereka jahat sama aku, ya itu urusan mereka. Mereka yang akan memanennya sendiri. Nah, jadi karena diketemukan dengan orang yang karakternya itu seperti itu, katakanlah angel, maka itu otomatis membentuk sikap hati saya untuk saya harus tetap bertahan jadi orang baik, teman-teman ya. Jadi karena aku yakin ya bahwa kalau kita baik sama orang, pasti kita juga akan mendapatkan kebaikan. Nah, sekalipun saya diketemukan dengan teman yang macam itu, teman-teman, tetapi puji Tuhan, ternyata temanku itu juga di suatu hari berubah. Dia tetap beresin apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap saya. Nah, jadi lewat sharing ini aku mau berbagi sama teman-teman itu supaya teman-teman yang mengalami hal sama seperti aku tetap dikuatkan ya. Jangan sampai merubah karakter kita. Apa yang sudah kita punyai, kita miliki, itu kita harus pertahankan teman-teman ya. Dan jangan jadi orang yang buruk. Karena kalau kita jadi orang buruk, kita akan terima banyak hal yang buruk juga. Sementara kalau kita itu bertahan untuk tetap jadi yang baik, maka kita juga akan menerima hal-hal yang baik. Nah, jadi seperti pisang itu tumbuh pisang, dan padi itu tumbuh padi, teman-teman. Jadi api itu jangan dilawan dengan api ya. Orang yang karakternya buruk, jangan kita lawan dengan hal yang buruk, tetapi kita lawan dengan sikap hati kita yang baik. Api kita lawan dengan air. Nah, pasti api itu akan padam. Jadi ketika teman kita itu menjadi api, maka sebaiknya kita menjadi air. Jadi yakinlah bahwa api itu pasti kalah dengan air.
Satu kata ya teman-teman, jadi apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka.